Hai hai, balik lagi sama gue Sela di Via Suara. Gimana kabar kalian? Gue harap semoga baik-baik aja dan bahagia ya, amin. Di podcast kali ini, gue akan nyeritain sebuah cerita dari Kak Hada Aryani Rahman dengan judul Aku, Kamu, dan Dia. Duh, kayaknya dari ceritanya sih agak rumit ya dalam hubungan yang rumit gitulah. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung cus gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Aku, kamu, dan dia menjadi kita dalam sebuah ikatan yang tak semestinya terjadi. Pusaran takdir bak menyatukan kita dalam keadaan yang sangat rumit. Betapa hebatnya Tuhan yang telah memperkenalkan kita, yang sebelumnya tak pernah saling mengenal satu sama lain. Cerita hidup yang sangat sulit menjadi sebuah catatan panjang untuk diriku. Detik-detik jam itu selalu kutunggu dengan sabar. Menunggu bergulirnya sang senja ke ufuk barat yang akan berganti malam sunyi yang menyesakkan. Senantiasa kutatap layar kecil bercahaya ini untuk sedikit menuntut dirimu luangkan waktu untukku. Benar, hanya ini yang bisa aku lakukan. Menanti sang malam dan mengharapkan sisa waktu yang kau miliki untuk bisa setidaknya bercengkrama dengan diriku, walau tak bertatap muka. Aku sadar waktumu untukku sangat terbatas. Kau harus melalui hari yang cukup panjang dengan dirinya. Sementara aku hanya memiliki waktumu dalam malam gelap yang semakin larut. Dalam harimu yang panjang itu, aku tak pernah tahu apa yang telah kau lakukan bersamanya. Entah melelahkan atau menyenangkan. Namun, tak jarang ketika waktuku untukku hanya kesalmu yang aku dapatkan. Walaupun begitu, aku sangat menikmati waktu yang kau sisakan untuk setiap sapaan darimu di malam hari. Seperti tak menerima kenyataan bahwa dirimu mencintai dirinya. Aku masih saja memberikan perhatian kecil dan berharap lebih padamu, yang aku sambut dengan hangat. Di sini, aku selalu setia menunggumu. Menunggu dirimu untuk bisa kau anggap. Mungkin aku hanyalah teman di matamu. Tetapi itu sudah dari cukup untuk sekarang. Asalkan kau tetap menemani malamku. Aku ikhlas hanya mendapatkan sepertiga sisa waktu darimu sebelum kau istirahat dari lelahnya hari ini. Sebenarnya, ingin sekali aku mengatakan di setiap sapaan darimu, membuat jantungku berdegup begitu cepat dengan sendirinya. Beribu rasa menyeruak dalam dada yang sangat menyesakkan. Tetapi dengan keadaan kita yang sekarang,
Aku tidak memaksakan dirimu untuk merasakan hal yang sama denganku. Dalam sepertiga waktumu, hanya sekali yang ingin aku sampaikan. Sebuah kata yang hanya dapat kupendam dan tak kuasa kuungkapkan kepadamu. Apakah kau tahu ini begitu sangat menyiksa dalam diriku? Sepatah kata yang merangkai kalimat untuk membuka matamu bahwa dia tidaklah mencintaimu. Apa kau tahu? Ketika kau bercerita tentang dirinya, membuatku semakin terjatuh dalam ruang hitam yang sangat asing yang tak pernah ku tahu. Terkadang aku lelah untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyayangi dirimu. Sesungguhnya, dia tidak mengharapkanmu. Bahkan, dia mencintai orang lain di saat kau memperjuangkan cintanya. Apakah kau tahu, di setiap tangismu ada aku yang ikut terluka. Di setiap kau sebut namanya, ada hati yang patah dan harus kusembuhkan. Memang, cinta tak bisa dipaksakan pada siapa tujuannya dan di mana ia ingin berlabuh. Begitu juga, kamu tidak bisa memaksakan dirinya mencintaimu. Dan juga, aku yang tak bisa memaksamu untuk melihatku lebih dari seorang teman. Semoga aku tetap sabar dalam penantian ini dan menunggu kau menyadari keberadaanku di sini. Aku harap ketika kau menyadari keberadaanku, aku masih menunggumu. Dan apabila nanti aku sudah tidak menanti dirimu, semoga kau menemukan orang yang pantas untukmu. Oke. Guys, ini untuk ceritanya sih nyentuh banget ya. Ibarat gimana ya, cerita cinta segitiga tapi kayak muter ya malahan ya. Jadi terkadang cinta itu sangat sulit dan aneh, dimana sebuah ketulusan disia-siakan demi mengejar yang tak pasti. Padahal jelas-jelas udah ada seseorang yang benar-benar sayang, tulus cinta sama kamu, tapi kamu malah ngejar seseorang yang gak jelas. Ya begitulah cinta, kadang rumit dan sulit dimengerti. Emang kadang bener sih, apa yang kata nyokap gue tuh pernah cerita, ibaratnya lebih baik dicintai daripada mencintai. Jadi gimana ya, seseorang yang mencintai kita tuh bakal lebih bener-bener tulus. Maksudnya, dan dengan berjalannya waktu pun kita akan bisa balik suka atau cinta dengan dia. Menurut gue sih emang bener, daripada hati dan batin yang tersiksa, kita yang ngejar, yang ibaratnya ngejar seseorang yang belum pasti. Ya emang di depan kita baik, tapi di belakang kita kan belum tentu juga. Ya begitulah cinta. Dan buat kalian harus tetap semangat buat memperjuangkan cinta. Dan buat yang sudah menemukan cinta, dipertahanin. Yang paling berat itu istiqomahnya sih. Emang berat itu untuk memperjuangkan cinta itu sih. Untuk mempertahankan lah yang lebih tepatnya. Oke.
Buat kalian yang punya cerita cinta sedih atau bahagia, bisa kasih komentar di bawah. Nanti suatu saat next time bakal gue ceritain kisah cinta kalian ke teman-teman yang lain biar bisa sharing-sharing lah, bisa ambil hikmah dari pelajaran cinta kalian ini. Oke, by the way, terima kasih buat kalian semua yang udah setia dengerin podcast gue. Dan tunggu podcast gue selanjutnya. Tunggu di next episode selanjutnya. Jangan sampai nggak dengerin podcast gue ya. Karena bakal banyak cerita-cerita cinta yang lebih menarik lagi. Oke, thank you. See you. Dah.